내 마음이 너무 아려서 사랑이었구나. Tidak ada pertemanan yang murni antara laki-laki dan perempuan, setidaknya salah satu pihak pasti pernah memendam rasa. Han Sunwoo, seorang fotografer pemula, sedang memotret sahabatnya Lee Ensu. Sebenarnya ini bukanlah studio foto, tapi Ensu selalu minta bantuan sahabatnya ini. Mereka telah bersahabat sejak 20 tahun lalu. Usai berfoto, Ensu menyadari bahwa semua foto yang diambil Sunwoo terasa suram dan sedih. Sunwoo juga lebih menyukai kamera analog untuk memotret karena memiliki keistimewaan tersendiri. Ketika melihat hasil fotonya tadi, Ensu bertanya apakah Sunwoo masih punya foto liburan mereka tahun lalu, karena foto miliknya tidak sengaja terhapus ibunya, tapi Sunwoo juga sudah menghapus semuanya. Ensu tentu tidak percaya. Ia mencoba membuka folder di komputer Sunwoo, tapi Sunwoo mengingatkannya jika ia ada rapat dengan seorang komponis. Ensu baru teringat dan lalu pergi dengan terburu-buru. 똑바로 보고 말하라. Ensu pergi ke sebuah perusahaan rekaman. Di sana ia bertemu dengan komponis handal bernama Pak Kang. Setelah menunggu beberapa lama, Pak Kang keluar dari ruang rekaman dan memberikan Ensu sebotol jus jeruk. Pak Kang langsung membahas lirik yang dibuat Ensu tentang cinta tak terbalas. Liriknya lumayan, namun nuansanya terlalu ceria hingga emosinya tidak tersampaikan. Dengan kata lain, Pak Kang menolak lirik buatan Ensu. Tapi Ensu memohon kepada Pak Kang agar diberikan waktu 2 minggu lagi untuk merevisinya. Dan Pak Kang pun akhirnya setuju. Di tempat lain, Sunwoo bicara pada manajernya bernama Dong Hyun. Kalau ia ingin menunda pameran fotonya kali ini, manajernya tentu dibuat emosi karena semuanya sudah dipersiapkan. Meskipun pameran pertamanya sukses, tapi Sunwoo merasa fotonya untuk pameran kali ini terasa palsu dan meniru. Sunwoo akhirnya minta rehat sejenak dari aktivitasnya sebagai fotografer. Saat menerima pesan dari Ensu, Sunwoo bergegas pergi padahal manajernya belum selesai bicara. Ia langsung menemui Ensu yang telah mabuk di sebuah kedai kecil langganan mereka. Suami istri pemilik kedai juga telah kenal baik dengan mereka. Di sana Ensu berkeluh kesah tentang liriknya yang dibilang tidak ada emosi. Padahal menurutnya meskipun cinta itu tak terbalas, tapi orang itu masih mengajak orang yang ia cintai untuk bertemu. Dan itu tidak menyedihkan sama sekali. Sunwoo cukup kesal karena Ensu sampai memohon kepada Pak Kang agar diberi waktu 2 pekan lagi untuk merevisinya. Padahal masih banyak komponis hebat lain, tapi Ensu tetap memilih Pak Kang. Menurut Ensu, cinta tak terbalas sangat hebat karena bisa mencintai sepenuh hati. Tapi menurut Sunwoo, bagian menyedihkannya adalah tidak bisa melakukan apapun dan harus menyimpannya sendirian. Mendengar perkataan Sunwoo, Ensu jadi curiga. Sahabatnya ini pernah merasakan cinta tak terbalas. Sunwoo jadi gelagapan. Ia pun asal jawab kalau ia pernah mencintai wanita luar negeri bernama Jennifer. Mengingat 2 pekan lagi Sunwoo harus kembali ke Amerika untuk bekerja, Ensu mengajaknya tinggal bersamanya untuk menjadi asisten. Sunwoo mempunyai duka terhadap cinta tak terbalas dan Ensu membutuhkan itu untuk inspirasi. Sunwoo kemudian menolak mentah-mentah ajakan Ensu. Mereka lalu pulang dengan kondisi Ensu mabuk parah. Ensu terus mengoceh kalau ia tidak bisa merasakan duka cinta tak terbalas karena selama ini ia selalu mengungkapkannya bila ada pria yang ia sukai. Sunwoo tak ambil peduli. Ia lalu memasangkan sweater di leher Ensu agar ia tidak kedinginan. Setelah mabuk Ensu mulai hilang, mereka duduk di depan sebuah minimarket. Di sana Ensu berjanji akan mengirimkan buket bunga terbesar untuk pameran Sunwoo kali ini. Tapi Sunwoo memberitahu bahwa pamerannya akan ditunda karena ia merasa semua fotonya palsu. Ensu pun jadi penasaran ingin melihat foto wanita yang Sunwoo sukai, tapi pria itu menolak karena ia tidak memilikinya. Ensu berkata bila wanita itu menolak Sunwoo, maka Sunwoo bisa datang kepadanya. Sunwoo sempat terpana mendengarnya, tapi Ensu melanjutkan perkataannya lagi jika sebagai sahabat selama 20 tahun ia akan menemani Sunwoo minum. Terlihat senyuman Sunwoo cukup kecewa. Sampai di depan rumahnya, Ensu berpesan supaya Sunwoo jujur terhadap perasaannya, agar fotonya terlihat jujur juga. Jadi ia berharap supaya Sunwoo segera jujur pada Jennifer tentang perasaannya. Setelah mengantar Ensu pulang, Sunwoo menerima pesan dari Dong Hyun kalau kekasihnya datang malam ini ke rumah. Jadi ia meminta Sunwoo untuk tidur malam ini di studio. Sampai di studio, Sunwoo melihat hasil foto Ensu tadi siang. Ia jadi teringat kenangan 4 tahun yang lalu. Saat itu di kedai langganan mereka, Sunwoo mengajak Ensu ketemuan karena ada yang ingin dikatakan. Tapi momennya jadi tidak tepat karena pemilik kedai ikut minum bersama mereka. Ensu dan pemilik kedai kemudian melihat hasil pengumuman lomba kontes fotografi. Ternyata Sunwoo hanya juara 2. Sunwoo ikhlas dengan hasilnya, tapi Ensu malah emosi dan ingin komplain. Untunglah niatnya dapat dicegah. Mereka kemudian melanjutkan minum. Sunwoo pikir ini adalah momennya.
ia beralasan ingin mengajak Ensu cari angin di luar karena di sini cukup panas, tapi Ensu menolak karena kebetulan ia masih galau setelah putus dari kekasihnya yang selingkuh. Pemilik kedai menyarankan Ensu agar berkencan dengan Sunwoo karena ia tampan dan baik, tapi Ensu menolak karena ia tidak ingin berpisah dengan Sunwoo bila suatu saat mereka putus sebagai kekasih. Untunglah Sunwoo belum mengatakan apapun tentang perasaannya, setidaknya dia sudah tahu jawaban apa yang akan ia terima. Kejadian 4 tahun lalu masih terus menjadi pembatas Sunwoo untuk memendam perasaannya pada Ensu. Esok paginya Ensu terbangun karena Sunwoo datang ke rumahnya. Tiba-tiba saja pria itu memutuskan untuk tinggal di rumah Ensu dan setuju untuk menjadi asistennya. Mereka mulai beres-beres dan makan bersama ditemani arak beras karena Ensu tidak suka wine. Ketika itu Sunwoo melihat banyak jeruk yang dikirimkan ibu Ensu dari Jeju. Wanita ini sampai bosan memakannya dan menyuruh Sunwoo untuk menghabiskannya sebagian. Di tengah pembahasan mereka tentang cinta tak terbalas, Sunwoo bertanya apakah ada orang yang disukai Ensu. Ensu tidak tahu tapi kemudian ia melihat akun Instagram Pak Kang dan memuji semua fotonya. Mereka terus minum sampai malam hingga Ensu mabuk berat. Sunwoo menyuruh Ensu agar tidur di kamar, tapi Ensu menolak dan lanjut tidur di ruang tamu. Dengan penuh perhatian Sunwoo menyelimutinya dan ikut berbaring di samping Ensu. Tiba-tiba saja wanita itu mengigau dingin dan refleks memeluk Sunwoo, yang membuat pria ini sangat gugup sampai ia tidak bisa tidur semalaman. Di pagi harinya ia terus menatap wajah pulas Ensu. Ia berujar bahwa ini gila karena ia hampir saja menyentuh wajah Ensu. Di saat itulah Ensu terbangun dan mereka saling beradu pandang dalam waktu cukup lama. Ensu sadar bahwa dialah yang memeluk Sunwoo. Mereka langsung jaga jarak. Keduanya jadi sama-sama canggung bahkan sampai di meja makan. Ensu langsung mencoba mencairkan suasana bahwa pelukan tadi malam itu hanyalah insting manusia untuk mencari kehangatan saat kedinginan. Tentu Sunwoo antusias mengiyakan agar mereka tidak canggung lagi. Selesai sarapan mereka mulai mengerjakan lirik bersama. Saat mendengarkan demo musik yang sudah dibuat Ensu, Sunwoo terus menatap wajah gadis itu. Menurut Sunwoo cinta tak berbalas itu menyakitkan karena tidak bisa menggapai orang yang mereka sukai bahkan dengan ujung jari pun. Ensu langsung menggenggam tangan Sunwoo. Menurut Ensu orang itu bisa langsung memegang tangan orang yang mereka sukai dan semua masalah selesai. Ensu tidak sadar bahwa Sunwoo sedang berusaha menahan perasaannya saat ini. Mereka lalu jalan-jalan keluar mencari udara segar. Ensu bilang ia ingin coklat dan langsung dibelikan oleh Sunwoo. Saat tengah menikmati coklatnya Ensu melihat sepasang anak remaja sedang bersepeda. Ensu kemudian ingat bahwa Sunwoo yang mengajarinya bersepeda saat dulu. Kini ia punya permintaan lain yaitu ingin mengendarai mobil bersama Sunwoo. Tentu pria ini tidak bisa menolak apapun keinginan dari Ensu. Wajahnya sangat cemas sampai keringat dingin saat Ensu mulai berkendara dan dimarahi oleh pengemudi lain. Tiba-tiba Pak Kang menelpon dan meminta mereka untuk bertemu. Ensu langsung tancap gas membawa serta sahabatnya. Dari awal bertemu Pak Kang Sunwoo sudah emosi. Ia langsung menukar minumannya dengan jus jeruk milik Ensu. Dan berkata pada Pak Kang bahwa sahabatnya ini sudah muak dengan jeruk tersebut, padahal Ensu berusaha menghargai Pak Kang sebagai tuan rumah. Ulahnya tidak itu saja, saat Ensu dan Pak Kang sibuk membahas lirik, Sunwoo membuat suara gaduh dan menatap sinis kepada Pak Kang. Di akhir pertemuan Pak Kang menyuruh Ensu untuk bertanya tentang cinta tak berbalas pada Sunwoo. Sepertinya Pak Kang paham tentang perasaan Sunwoo. Pulang dari sana Sunwoo dan Ensu bertengkar di dalam mobil. Sepertinya api cemburu Sunwoo belum padam. Ia minta diturunkan di tepi jalan padahal sebentar lagi mereka akan sampai tujuan. Ensu yang kesal juga langsung pergi begitu saja. Gara-gara bertengkar Sunwoo jadi murung di studio. Donghyun bertanya di mana Sunwoo tidur selama ini padahal kekasihnya sudah lama pulang. Sunwoo pun menjawab kalau dia tinggal di rumah Ensu. Tentu saja Donghyun senang akhirnya setelah sekian lama Sunwoo berani mengakui perasaannya. Tapi nyatanya Sunwoo belum melakukannya. Namun ia harus segera mengatakan perasaannya sebelum ia meninggalkan Korea. Akhirnya Donghyun paham alasan Sunwoo menunda pameran karena Ensu. Bukannya marah tapi Donghyun justru bersyukur itu artinya Sunwoo tidak pensiun seperti yang ada di pikirannya. Keluar dari studio ternyata Ensu telah menunggunya dengan sebuket bunga dan hadiah. Ia membujuk Sunwoo agar mau baikan dengannya setelah bertengkar tadi. Setelah berdamai mereka lalu belanja bahan makanan bersama. Ensu yang gegabah memasukkan apa saja ke troli tanpa perhitungan, tapi Sunwoo yang teliti langsung mengembalikannya dan memilih bahan yang lebih tepat. Sampai di rumah Ensu kaget melihat ada sekotak jeruk lagi di mejanya. Mereka kaget saat melihat ibu Ensu telah duduk di belakang mereka sedari tadi. Keduanya langsung panik karena ketahuan tinggal bersama,
Tanpa banyak bicara ibu Ensu langsung menyuruh keduanya duduk, bukannya memarahi mereka ibunya malah mengeluarkan deretan kartu tarot, dan menyuruh Sunwoo memilih 3 kartu sambil memikirkan duka di hatinya. Kartu pertama menggambarkan kalau Sunwoo sedang menyukai seseorang, kartu kedua menggambarkan kalau perasaan Sunwoo sangat tulus hingga akhir, lalu gambar di kartu ketiga membuat ibu Ensu agak terdiam sebentar. Ia menatap wajah Sunwoo yang gugup dan langsung berkata bahwa orang itu sangat jauh, padahal arti itu sebaliknya. Sunwoo menarik nafas lega, setidaknya Ensu jadi tidak curiga tentang perasaannya. Sesudah itu ibu Ensu kemudian pamit pulang, Sunwoo mengantarkannya sampai di depan rumah. Sebelum pergi ibu memberi Sunwoo kartu ketiga tadi untuk jadi jimat keberuntungannya. Saat makan malam Ensu teringat lirik Pak Kang tentang udara jam 4.40 pagi. Ensu jadi penasaran makna lirik itu. Menurut Sunwoo maknanya adalah kesepian dalam kesunyian. Lalu Ensu mengajak Sunwoo keluar esok hari pada jam 4.40 pagi. Seperti biasa Sunwoo mengalungkan syal ke Ensu agar wanita spesialnya tidak kedinginan. Setiap hari mereka menulis lirik. Sunwoo juga terus makan jeruk agar persediaan jeruk pemberian ibu Ensu bisa berkurang. Diam-diam ia juga memotret Ensu yang sedang fokus menulis. Suatu malam saat Sunwoo sedang mandi, Dong Hyun menelponnya. Mau tidak mau Ensu terpaksa mengangkatnya. Dong Hyun minta tolong Ensu untuk mengirimkan foto yang ada di laptop Sunwoo, karena foto itu harus segera dikirim ke agensi. Akhirnya Ensu melakukannya. Kebetulan sekali Ensu jadi bisa mencari foto liburan mereka tahun lalu. Ternyata benar foto itu masih ada, namun Ensu mulai sadar kalau di folder itu banyak fotonya yang diambil tanpa ia sadari. Bahkan di folder lain Sunwoo banyak memotret Ensu secara diam-diam. Pria itu mengurutkannya berdasarkan tahun dan momen. Kebetulan saat itu Sunwoo baru selesai mandi dan Ensu sudah terpaku memandangnya. Kini Ensu paham bahwa Jennifer yang dimaksud Sunwoo adalah dirinya. Ensu adalah cinta tak berbalas dari seorang Sunwoo. Ensu buru-buru menutup folder foto itu dan mencoba bersikap biasa saja. Ensu bertanya sejak kapan Sunwoo mulai menyukai Jennifer, apa alasannya dan apakah akan menyatakan perasaannya. Tapi Sunwoo tidak ingin menjawab, ia akan memendam perasaan semuanya seorang diri. Sejak tahu perasaan Sunwoo, Ensu menjadi tidak fokus menulis liriknya. Mendadak Ensu mencari buku liriknya semasa remaja dan menemukan fotonya dengan Sunwoo. Salah satu lirik di sana bermakna bahwa ia akan selalu mendukung Sunwoo. Ensu jadi teringat kenangan mereka semasa remaja dulu. Selama di perpustakaan sekolah Sunwoo bukannya belajar tapi malah melihat foto-foto hasil fotografer terkenal. Ketika Ensu mengajaknya makan, Sunwoo menurut saja. Ensu lalu memberikan Sunwoo sebuah kamera analog. Ia mendukung mimpi Sunwoo untuk menjadi fotografer karena ia yakin dengan potensi Sunwoo. Ensu lalu membahas lirik yang ia buat tentang persahabatan mereka. Sunwoo lalu diam-diam memotretnya tapi lupa kalau flash kamera itu hidup. Ensu tidak marah dan malah menyuruh Sunwoo untuk memotretnya lagi dengan kameranya. Itulah alasan kenapa sampai saat ini Sunwoo lebih menyukai kamera analog. Kembali ke masa kini, Sunwoo mendapat berita gembira kalau fotografer favoritnya bernama Benzema Lauren mengajaknya bekerja sama dalam pameran foto. Di satu sisi Sunwoo sangat senang, namun di sisi lain Sunwoo merasa sedih karena harus segera meninggalkan Ensu dalam waktu yang lama. Sementara di tempat lain Ensu bertemu dengan Pak Kang. Kali ini yang dihidangkan bukan jus jeruk lagi. Mereka mulai membahas lirik buatan Ensu. Pak Kang memuji peningkatannya dan mengajaknya bertemu dengan penyanyi Jaejun untuk bekerja sama. Tandanya lirik Ensu akhirnya diterima. Ensu langsung merayakan keberhasilannya di kedai langganannya. Namun dibanding itu semua Ensu penasaran sudah berapa lama pemilik kedai saling mengenal dan bagaimana mereka bisa menikah, padahal mereka awalnya bersahabat. Pemilik kedai pun jadi penasaran kenapa Ensu bertanya hal demikian. Mereka menduga Sunwoo telah menyatakan perasaannya. Ensu bingung kenapa mereka bisa tahu tentang perasaan Sunwoo. Tapi pemilik kedai malah heran kenapa Ensu malah tidak menyadarinya. Bahkan bila diibaratkan sumpit saja tahu kalau Sunwoo menyukai Ensu. Di sana Ensu mulai jujur tentang perasaannya. Sunwoo adalah pria baik yang telah menemaninya selama ini. Bila mereka menjalin hubungan lebih dari sahabat, Ensu takut akan menyakitkannya karena Sunwoo sangat penting baginya. Ketika Ensu sampai di rumah, Ensu kaget karena Sunwoo tiba-tiba muncul dan memberinya sebuket bunga sebagai permintaan maaf. Ia menyesal telah ketus pada Ensu ketika Ensu menanyakan tentang Jennifer. Tanpa diminta Sunwoo mulai menjawab pertanyaan tentang Jennifer yang ditanya Ensu malam sebelumnya. Sudah 8 tahun Sunwoo menyukai Jennifer alias Ensu, bahkan mungkin lebih lama. Alasannya karena wanita itu sangat percaya dan yakin kalau Sunwoo bisa melakukan yang terbaik. Pertanyaan terakhir, apakah Sunwoo akan menyatakan perasaannya? Sunwoo menjawab ia akan segera melakukannya.
Ensu jadi tidak bisa tidur semalaman karena secara tidak langsung jawaban Sunwoo tadi malam adalah tentang dirinya. Pagi-pagi sekali Ensu mengendap-endap keluar karena canggung bila bertemu dengan Sunwoo. Ternyata pria itu telah berada di halaman sedang memperbaiki sepeda Ensu saat remaja. Seperti biasa Sunwoo mengalungkan syal ke leher Ensu yang pelupa. Sunwoo bertanya jam berapa Ensu akan pulang malam nanti karena ia ingin menyampaikan sesuatu. Tapi Ensu yang paham maksud Sunwoo mencoba menghindar dan beralasan kalau dia akan pulang sangat larut. Ia menyuruh Sunwoo untuk tidak menunggunya. Singkat cerita Ensu makan malam dengan penyanyi dan pihak agensi yang akan bekerja sama dengannya. Usai berbincang dengan mereka Pak Kang mengajak Ensu untuk minum wine bersamanya. Demi menghargai Pak Kang Ensu setuju, padahal ia sangat tidak menyukai wine. Tanpa diduga ternyata Pak Kang menyukai Ensu dan menyatakan perasaannya. Di sana ia tidak menuntut jawaban sekarang dan memberi Ensu waktu untuk lebih mengenalnya. Sunwoo yang cemas karena Ensu tak kunjung pulang mencoba mencari Ensu. Ia menemukan Ensu sedang di bar wine sedang bersama Pak Kang. Langsung saja Sunwoo menghampirinya dan berlagak kebetulan bertemu. Ensu izin pergi sebentar karena harus menelepon seseorang. Di sana Pak Kang memberitahu kalau ia baru saja menyatakan perasaannya pada Ensu. Sunwoo tidak marah, ia malah melihat botol wine di depannya dan bertanya apakah Ensu menyukainya, dan Pak Kang pun menjawab kalau Ensu menikmatinya. Sunwoo kemudian membisu, Ensu bahkan rela meminum minuman yang tidak ia sukai demi Pak Kang. Saat akan pulang Sunwoo beralasan ada janji lain dan menyuruh Ensu untuk pulang dengan Pak Kang. Ketika sampai di rumah, Ensu melihat sepedanya telah selesai diperbaiki. Namun sampai pagi Sunwoo tak kunjung pulang. Ia mencoba menelepon Sunwoo tapi ponselnya tidak aktif. Akhirnya Ensu pergi mencari ke studionya namun hanya ada Dong Hyun di sana. Ensu memberi coklat pada Dong Hyun karena kata Sunwoo ia sedang merayakan kabar baik. Tapi Sunwoo lah menurut Dong Hyun yang lebih pantas merayakannya. Ensu akhirnya diberitahu tentang kerjasama Sunwoo dengan fotografer terkenal. Ia akan pergi lebih dari setahun untuk melakukan pameran. Kesempatan ini sangat penting untuk Sunwoo tapi Dong Hyun frustasi saat tahu kalau Sunwoo belum menyatakan perasaannya pada Ensu. Hal ini bisa mempengaruhi Sunwoo untuk menolak tawaran besar ini. Sampai di halaman rumah Ensu langsung disambut Sunwoo. Sunwoo menunjukkan sepeda Ensu yang telah ia cat ulang. Ketika Sunwoo hendak menyatakan perasaannya Ensu langsung memotongnya. Ensu berucap bahwa ia akan selalu mendukung Sunwoo sebagai sahabat. Sunwoo pun hanya tersenyum sedih, karena perasaannya tidak bisa diutarakan. Sunwoo hanya bisa pamit kepada Ensu karena besok dia akan berangkat. Esoknya Ensu mengantar Sunwoo sampai ke halte bus. Ketika sahabatnya telah pergi Ensu mulai kesepian. Ia akhirnya menangis ketika Sunwoo mengirim pesan kalau ia membuat manisan jeruk untuk Ensu supaya ia tidak bosan memakannya. Bahkan pria itu masih menunjukkan ketulusannya meskipun ia telah pergi. Ensu jadi teringat kenangan 8 tahun lalu saat Sunwoo datang ke kafe tempat ia bekerja. Malam itu Sunwoo pamit akan pergi wajib militer selama 2 tahun. Di depan Sunwoo Ensu berlagak kuat dan waktu akan cepat berlalu sampai mereka bertemu lagi. Tapi setelah Sunwoo pergi Ensu menangis karena tidak sanggup berpisah lama dari Sunwoo. Dan hal itu kini terjadi lagi. Ensu menangis lagi dan harus menunggu lama sampai pria itu kembali lagi. Kini Ensu sadar perasaannya pada Sunwoo lebih dari sekedar sahabat. Plot twistnya ternyata Sunwoo melihat Ensu yang menangisi dirinya yang akan pergi wajib militer 8 tahun lalu. Ia bingung harus bagaimana saat itu dan berdiri mematung di bawah guyuran hujan. Tidak terasa Sunwoo telah lama pergi, bahkan manisan jeruk yang Sunwoo buat hampir habis. Ensu mencoba menjalani kehidupannya dengan baik. Karirnya sebagai komposer juga makin meningkat berkat bantuan Pak Kang. Ensu dan Sunwoo juga sering bertukar kabar. Kini Ensu sudah tidak lupa lagi memakai syal setiap keluar rumah sesuai pesan sahabatnya itu. Hari itu Ensu mendapat tawaran untuk bekerja sama dengan penyanyi terkenal Taehyun. Ensu berbagi kabar menggembirakan ini dengan pemilik kedai. Ensu juga memberitahu kabar ini pada Sunwoo tapi pesannya tak kunjung dibaca. Di saat itulah Ensu jadi teringat kenangannya bersama Sunwoo. Pria itu sangat mendukung mimpinya sebagai penulis lirik. Saat itu Ensu berjanji akan menuliskan lirik lagu untuk Taeyeon penyanyi kesukaan Sunwoo. Dan kini janji itu terpenuhi, sayangnya Sunwoo tidak bersamanya di sini. Esok harinya Ensu pergi ke studio Sunwoo karena ingin minta foto KTP-nya tahun lalu. Dong Hyun pun membantu mencarikannya di komputer Sunwoo. Saat itu tidak sengaja Ensu melihat fotonya tertempel di dinding bersama foto lain. Ia bingung kapan Sunwoo mengambil fotonya itu. Di bawah fotonya juga tertempel kartu tarot yang pernah ibunya berikan pada Sunwoo. Kebetulan sekali Sunwoo menelpon Dong Hyun. Ia baru mendapat sinyal setelah sekian lama. Ensu ingin bicara padanya tapi buru-buru Dong Hyun mematikannya.
Ketika ponsel Ensu berdering ia pikir itu Sunwoo, ternyata Pak Kang yang mengajaknya untuk bertemu. Di restoran itu Pak Kang kembali menyatakan perasaannya, tapi Ensu menolak karena perasaannya tidak bisa dibohongi. Pak Kang pun tidak marah, ia juga tetap akan bekerja sama dengan Ensu. Setelah Ensu sampai di rumah ia melihat rumahnya telah rapi, ia pikir Sunwoo telah pulang dan ingin memberinya kejutan, ternyata ibunya yang datang. Ensu juga ingin diramal dengan kartu tarot, ia mulai memilih 3 kartu, kartu pertama menggambarkan kesempatan baru, di kartu kedua menggambarkan hati yang bertekad, sementara kartu ketiga mirip dengan kartu yang Sunwoo pilih kala itu. Ensu ingat artinya seseorang yang sangat jauh. Ibunya pun menjawab kalau jawabannya waktu itu adalah bohong. Arti yang sebenarnya adalah seseorang yang sangat dekat. Melihat ekspresi Sunwoo saat itu entah kenapa ibunya merasa harus berbohong. Ensu ikut minta salah satu kartu dari kartu yang ia pilih. Ia pun memilih gambar hati yang bertekad. Pesan Ensu dari kemarin tak kunjung dibalas. Meskipun Ensu mengirim pesan lain tapi pesan itu tetap tak mendapat balasan. Sebenarnya saat ini Ensu sangat merindukan Sunwoo. Ia lalu melihat boneka peninggalan Sunwoo dan menemukan ada kertas di dalam tas boneka tersebut. Ternyata berisi sebuah kalung dan surat ungkapan isi hati Sunwoo. Sudah sangat lambat untuk menemukan surat itu, namun kini waktunya Ensu untuk membalas perasaan Sunwoo. Hari berikutnya saat melewati toko bunga Ensu langsung melihat bunga yang pernah diberikan Sunwoo untuknya. Seperti keajaiban pria itu keluar dari toko bunga dan mereka kembali bertemu setelah sekian lama berpisah. Singkat cerita Sunwoo memberikan semua oleh-oleh untuk Ensu. Ia pulang selama 10 hari karena fotografer idolanya sedang ada masalah pribadi. Sunwoo ikut senang atas keberhasilan Ensu menjadi penulis lirik untuk Taeyeon. Ia lalu mengajak Ensu untuk memberi kejutan ulang tahun kepada istri pemilik kedai. Usai acara ulang tahun itu Sunwoo mengantar Ensu pulang. Sunwoo teringat kalau Ensu pernah mengirim pesan dan ingin mengatakan sesuatu. Tapi Ensu justru mengatakan hal lain karena timingnya saat ini tidak tepat. Kini Ensu berbalik memasangkan syal di lehernya Sunwoo. Esoknya Ensu datang ke studio foto Sunwoo dengan alasan ada toko kue yang baru buka. Ternyata ada perempuan lain di tempat itu dan selalu cari perhatian kepada Sunwoo. Kata Dong Hyun itu adik kelas Sunwoo di sekolah seni yang ingin membantunya mengolah foto pameran Sunwoo. Sunwoo lalu memperkenalkan keduanya. Kini giliran Ensu yang cemburu brutal. Ia berusaha menghentikan keakraban mereka secara tidak langsung dan penasaran dengan apapun yang mereka lakukan. Malamnya Ensu mengirim pesan kepada Sunwoo untuk mengajaknya pergi minum. Sunwoo setuju dan mengajaknya minum bersama di studio. Kali ini ajakan Sunwoo membuatnya antusias. Ensu sampai membongkar lemari untuk memilih baju yang terbaik. Sampai di sana mood Ensu langsung berubah. Ternyata adik kelas Sunwoo juga ikut bergabung dengan mereka bahkan menempel terus dengan Sunwoo. Perasaan Ensu semakin kacau karena kartu tarot Sunwoo sudah tak tertempel lagi di bawah fotonya. Usai minum bersama Ensu belum pulang dan duduk di depan studio sambil melihat kartu tarotnya. Tiba-tiba ia mendengar suara Sunwoo dan adik kelasnya sehingga ia buru-buru bersembunyi di balik mobil. Ensu mendengar kalau adik kelas Sunwoo sangat ingin menjadi kekasih Sunwoo. Meskipun ditolak tapi gadis itu tidak ingin menyerah. Setelah adik kelas Sunwoo pulang, Sunwoo menyuruh Ensu untuk keluar dari persembunyiannya. Ternyata Sunwoo menyadari kehadiran Ensu dari awal. Ensu mengajak Sunwoo untuk jalan-jalan sebentar. Ia penasaran kenapa Sunwoo menolak adik kelasnya. Alasannya karena Sunwoo ingin profesional dalam bekerja. Ensu balik bertanya lagi bagaimana bila ia yang meminta Sunwoo menjadi kekasihnya. Tentu Sunwoo menolak. Ia ingat perkataan Ensu yang tidak ingin berpisah dengannya dan lebih baik jadi teman selamanya. Dalam hati Ensu menyesali ucapannya kala itu. Ia lalu berujar kalau ada hubungan persahabatan yang berakhir bahagia sebagai pasangan, tapi bagi Sunwoo itu sebagian kecilnya saja dan lebih banyak yang gagal di tengah jalan. Ensu menjadi galau semalaman, ia jadi ragu untuk mengakui perasaannya, sementara Sunwoo akan segera kembali ke Amerika. Saat bersepeda keesokan paginya Ensu teringat kenangannya saat belajar sepeda dengan Sunwoo. Sunwoo tidak pernah melepas pegangannya sampai Ensu benar-benar mahir. Kenangan itu membuat niat Ensu menjadi bulat. Ia langsung menghubungi Sunwoo dan mengajaknya bertemu nanti malam. Singkat cerita mereka pun bertemu. Kedai langganan mereka kosong karena pemiliknya sedang liburan. Hanya ada Sunwoo dan Ensu di sana. Karena tidak bisa langsung berterus terang Ensu menunjukkan lirik yang sedang ia kerjakan saat ini. Tapi ia bingung menentukan bait terakhirnya karena Sunwoo. Ensu sudah memikirkannya setiap malam dan akhirnya ia bisa menyimpulkannya. Ensu tidak bisa menahan perasaannya lebih lama. Rasanya akan sakit kecuali ia katakan dengan lantang. Ensu baru sadar bahwa perasaannya selama ini pada Sunwoo adalah cinta. Ia juga sadar bahwa perasaan tak berbalas itu menyakitkan.
Namun yang lebih menyakitkan lagi bagi Ensu adalah membayangkan betapa kesepiannya Sunwoo memendam perasaannya selama 8 tahun ini. Ensu pun meminta maaf karena sangat terlambat membalas perasaannya Sunwoo. Sunwoo tak berkata apapun, ia hanya tersenyum dan menambahkan bait terakhir di lirik Ensu, "Tetaplah di sisiku, aku mencintaimu." Bait itu sudah menjadi jawaban atas pengakuan cinta Ensu barusan. Sejauh dan selama apapun Sunwoo pergi, Ensu tetaplah wanita yang dicintainya. Malam ini menjadi awal baru dalam hubungan mereka. Hari-hari berikutnya mereka berdua seperti pasangan yang dimabuk asmara. Mereka tidak malu untuk menunjukkan keromantisan mereka di depan pemilik kedai, dan akhirnya cinta yang dipendam selama 8 tahun kini berbalas serta berakhir dengan indah. Dan drakor soundtrack 2022 pun tamat.